بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas menghadiri majelis ilmu Taman Surga. Mudah-mudahan Taman Surga ini bisa mereduksi, meminimalisir gonjang-ganjing dan kegaduhan di luar sana, dan kecemasan, kegelisahan pertama naik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dan beramal soleh lebih baik lagi dari waktu ke waktu, menjauhkan kita dari kerugian, dari khusr. Khusr ini orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak tawassaw bil haq, dan tidak tawassaw bis sabr. Iman penting, tapi tidak cukup, karena amanu tanpa amilu juga tetap khusr. Amanu, amilu juga tetap khusr kalau tidak tawassaw bil haq. Dan sudah amanu, amilu, tawassaw bil haq masih tetap khusr kalau tidak tawassaw bis sabr. Jadi betul bahwa Allah menjamin rizki walaupun harga dolar 19.000, tetapi amilu dan tawassawnya apa? Itu baru aman. Yakin bahwa rezeki dijamin oleh Allah adalah aman. Tapi rugi kalau tidak dilanjut dengan amilu, tawassaw dan tawassaw, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Nah, seperti biasa kita tilawah dulu, kita baca Quran dulu, surat An-Najm ayat 27 sampai ayat 44-nya. Seperti biasa satu halaman, mudah-mudahan menambah barokah majlis kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al-malaikata tasmiyatal Wa ma lahum bihi min ilm. wa ma lahum bihi
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في
وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا. Amin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Amin. Ayat ke-31 hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepemilikan ini supaya Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui keadaanmu ketika Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih dijanin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat 31 dan ayat 32 insyaallah jadi pembahasan kita. Dua ayat dimulai dengan kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi, dan hanya milik Allah. Dikhususkan, dihasar ya, hanya milik Allah. Dari mana terjemahan hanyanya? Diambil dari ditakdim atau didahulukan kalimat lillah. Standarnya dalam bahasa Arab, ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah. Tapi saat lillahnya ditarik ke depan, artinya bukan hanya sekedar memindahkan kata, tapi juga mengkhususkan, mengistimewakan. Susunan normalnya ada di belakang. Sekarang yang baris di belakang dikasih tempat duduk di depan. Itu namanya khusus. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ditakdim dan ditakhir, didahulukan dan dibelakangkan dalam retorika berbahasa ini punya makna. Hanya milik Allah.
apa-apa segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Konsep kepemilikan di dalam Islam ini konsep yang akhirnya mengajarkan kepada kita bahwa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan tidak seperti yang disampaikan saya influencer, no, semua milik Allah. Si burger. Si burger. Burger milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehingga apa yang ada di tangan manusia sifatnya titipan dan amanah, bukan kepemilikan mutlak yang bebas untuk menggunakan tanpa ada batasan dan batasan. Dan kalimat pembuka di ayat 31 ini adalah sebab untuk sebuah akibat, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik Allah. Karena kalau pemilik punya hak untuk mengatur, owner sebuah perusahaan punya hak untuk mengatur perusahaan. Kalau handphone ini milik saya, rumah saya Pak ya. Rumah saya semua ibu rumah saya. Kalau jam tangan ini milik saya, ya terserah. Saya mau pakai di kanan atau di kaki atau di leher. Jadi jam leher namanya. Atau di mana? Mau dibalik, jamnya di atas atau jamnya di belakang. Terserah pemiliknya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kalimat pembuka ini tujuan utamanya adalah liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kepemilikan ini agar Allah membalas, mengganjar orang yang bersikap buruk, jahat, dibalas sesuai dengan perbuatannya, dan membalas diulang 2 kali, liyajziya wa yajziya. Ini ada yutnab, istilahnya ada pengulangan, tapi bukan pemborosan. Kadang diulangi itu boros, tapi kalau Allah mengulangi pasti ada maksud tersebut. Seolah ruang sidang antara asabu dengan ahsanu itu dipisah. Ruang sidangnya dibedakan, asabu di sini, sementara ahsanu di sana. Cara pembalasan asabu dengan ahsanu juga dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering kita sampaikan berulang-ulang sebagai pengingat, karena dalam Al-Qur'annya juga diulang berkali-kali dalam beberapa ayat. Kalau Allah menyebutnya berulang-ulang, memang sudah seharusnya kita juga mengulang-ulang reminder lagi supaya tidak lupa bahwa semua ada balasannya. Pemilik alam semesta ini memiliki alam semesta, tujuannya untuk memberikan reward dan punishment. Liyajziya wa yajziya, liyajziya alladziina asa'u wa yajziya alladziina ahsanu. Liyajziya alladziina asa'u, membalas orang-orang yang melakukan keburukan, membalas orang-orang yang melakukan kejahatan, bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Walaupun ini penting digarisbawahi kata amilu, karena dalam bahasa Arab amilu dengan fa'alu itu dibedakan. Dalam bahasa Quran, dalam bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Arab kadang dicampur-campur. If'al, i'mal, terjemahannya sama-sama kerjakan. Kalau fi'il biasanya mengerjakan tanpa ada intensi tertentu, atau tanpa sadar, atau refleks tidak sengaja, namanya fi'il. Sementara amal ini
ini kerjaan, perbuatan yang memang dikerjakan dengan kesadaran penuh, dengan niat, dengan kesengajaan. Dengan kesengajaan disebutnya amal. Artinya saat mereka asalunya itu dengan niat yang memang asalu. Niatnya niat buruk, niatnya niat jahat, sehingga amalnya adalah amal yang jahat juga, walaupun bungkusnya boleh jadi bungkus yang kelihatan baik. Ini memahami makna amilu, bahwa amilu itu amal qalbu dengan amal jawarih, amal hati dalam niatnya dan tekadnya, dan amal jawarih atau amal fisik dengan pekerjaan yang dia lakukan. Boleh jadi tampilannya salat, tapi hatinya ingin flexing. Ada? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dan ya flexing spiritual. Aslinya lalai dari sholatnya. Aslinya mereka bukan orang yang religius, tapi demi kepentingan posisi dan jabatan, demi kepentingan menarik suara dan massa, maka dia harus tampil sebagai seorang yang religius, berangkat haji supaya pulang disebut Pak Haji dan Bu Hajah. Tapi Allah tahu niatnya, amilunya, amal itu ada unsur hati, dan itu yang paling penting. Bukan hanya amal, bukan hanya apa yang dikerjakan, bukan hanya apa yang kelihatan fisiknya, tapi juga apa yang diniatkan. Liyajziyah, untuk membalas perbuatan buruk dari apa yang mereka kerjakan, baik hati ataupun perbuatan. Tapi sudah nyatu ya antara hati dengan perbuatan dikerjakan. Karena kalau hanya hati saja yang buruk tapi belum sampai jadi perbuatan, di ayat atau di penggalan berikutnya Allah menyebut illal lamam, kecuali al-lamam. Al-lamam salah satu maknanya adalah bisikan hati, was-was dalam dada, atau kotoran dalam hati atau dalam pikiran yang belum sampai keluar dari perbuatan, namanya al-lamam. Kalau al-amal, dia perbuatan dengan hatinya sudah nyambung, sudah nyatu. Baik hatinya busuk, perbuatannya kelihatan baik, ataupun perbuatannya busuk, perbuatannya juga niatnya busuk, perbuatannya juga buruk. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya pas, tidak ditambah dan tidak dikurang-kurang, dibalas seukuran dengan amal yang dilakukan. Bima 'amilu, presisi. Rasanya sering kita sampaikan ini, tidak ada orang yang merasa dikriminalisasi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak ada orang yang bakal protes, terlalu berlebihan ya Allah ini siksa nerakanya. Nah, semua mengakui memang saya pantas didirikan karena inilah yang dulu saya lakukan. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosanya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Karena ayat ini turunnya di Mekah, elit-elit Quraisy mereka harus tampil di depan bangsa Arab sebagai orang-orang yang ihsan, sebagai orang-orang yang berbuat baik. Di depan publik, di depan kamera, di depan bangsa Arab yang lain, mereka harus kelihatan sebagai penjaga Ka'bah yang capable. Mereka sebagai leader dalam agama yang harus kelihatan memang layak dan pantas. Tapi di balik layar, Allah tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana memperlakukan budak-budak dan anak yatim, orang lemahnya diboleh-bolehkan.
dibongkar oleh Allah Taala dalam ayat-ayat Al-Quran dan viral. Oh, seperti inilah perilaku pemuka Quraisy yang aslinya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah memiliki langit dan bumi, tujuannya untuk membalas, tujuannya untuk memberikan ganjaran, memberikan reward dan memberikan punishment. Punishment bagi yang asa'u, rewardnya bagi orang yang ahsan. Siapa itu ahsanu? Nanti insyaallah di ayat berikutnya akan dibahas, ayat ke-32 tentang definisi ihsan. Orang-orang yang ihsan ada di ayat 32. Tapi secara bahasa dari kata husn, hasan. Kalau jamil itu artinya penampilan yang rupawan. Kalau hasan bukan hanya penampilannya, tapi juga dalamannya. Jadi al-ihsan atau al-hasan, al-husn ini cantik luar dalam, indah luar dalam, bagus luar dalam secara bahasa. Kalau jamil luarnya, kalau hasan atau ihsan luar dan dalamnya. Lil ladina wa yajziyal ladina ahsan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan al-ihsan, orang yang beribadah seperti dilihat oleh Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa yajziyal ladzina ahsanu. Insyaallah ahsanu kita bahas di ayat berikutnya. Bil husna. Bandingkan bagaimana redaksi antara asa'u dengan ahsanu. Kalau asa'u bima amilu, kalau ahsanu bukan bima amilu. Kalau ahsanu bil husna. Terjemahannya atau maknanya, kalau berbuat buruk, balasannya sesuai dengan keburukannya, sesuai dengan amalannya. Kalau berbuat baik, balasannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Balasannya itu lebih daripada perbuatannya. Jadi kalau ada karyawan yang kerjanya part time, sehari cuma 2 jam, tapi dikasih saham mayoritas di perusahaan dan dikasih pension mewah. Nah, itu namanya wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kerjanya cuma 2 jam, part time. Kadang telat, oke. Nanti ada ilal lama. Kadang telat juga. Kadang kerjaan cuma nggak beres 2 jam, tapi rewardnya dikasih saham perusahaan juga, dan dikasih mansion mewah, rumah-rumah yang mewah di sana. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Husna itu kalau bentuk muzakkarnya ahsan. Ada ahsan, ada husna. Kalau ahsan untuk muzakkar, kalau husna untuk muannas. Asmaul husna, nama-nama yang baik. Kenapa bukan asmaul ahsan? Karena asma dalam bahasa Arab disebutnya muannas, masuknya kategori muannas. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas, mengganjar orang-orang yang berbuat ihsan bil husna. Tunda. Allah tidak menyebut wa yajziyal muhsinina bil husna. Allah tidak menyebut dan membalas orang-orang yang muhsin dengan husna. Tidak pakai isim tapi pakai fi'il. Padahal fi'il itu sifatnya masih temporer, masih bisa berubah-berubah dan nggak permanen. Kadang gitu, kadang gitu, kadang gitu, kadang gitu.
Walaupun mereka ahsan, tapi balasannya al-husna. Balasannya itu pakai alif lam, al-husna. Alif lam itu tanda isim. Isim itu sesuatu yang sifatnya permanen. Jadi balasan dari Allah tidak selabil perbuatan manusia. Balasan dari Allah selalu lebih baik daripada perbuatan manusia. Saya lupa pertemuan sebelumnya kita sampaikan antara rahmat Allah dengan perbuatan manusia. Apa? Oh, bukan ini. Tempat lain. Kata Nabi, kalau tidak ada seorang pun masuk surga tanpa rahmat Allah. Amal itu nggak cukup untuk membayar harga surga. Tapi banyak ayat dalam Al-Quran masuk surga itu karena amal manusia. Masuk surga jazaan bima kuntum ta'malun, balasan atas apa yang sudah kalian kerjakan. Balasan atas apa yang sudah kalian kerjakan. Sekilas mungkin seperti yang kontradiksi. Jadi masuk surga itu sebagai balasan atas pekerjaan atau karena rahmat Allah? Rahmat Allah. Tapi untuk menuju rahmat itu. Ini yang disebut dengan Allah tidak akan melakukan alman. Alman itu menyebut-nyebut kebaikan. Allah nggak akan bilang begini, hei hambaku, kalau bukan karena rahmatku, kamu nggak akan bisa masuk surga. Iya, benar. Tapi Allah menyebut kamu masuk surga itu karena amal kamu di dunia. Kata Allah ke hamba. Tapi kata hamba ke Allah, enggak ya Allah, bukan karena amalku, tapi karena rahmat. Kata Allah, ini karena amalku, enggak ya Allah, karena rahmatmu. Jadi memahami dari dua sisi. Memahami dari dua sisi. Dari sisi manusia kita meyakini ini rahmat Allah. Sementara dari Allah dalam Al-Quran, bima kuntum ta'malun, karena pekerjaan kalian di dunia. Jangan sampai ketukar dalilnya. Iya. Jangan sampai ketukar ayatnya. Penggunaannya, fungsi. Buat kita ayatnya adalah rahmat Allah. Dari Allah, ini karena perbuatan manusia. Karena yang kita bahas dalil buat suami, dalil buat istri. Ya. Kasih gitu lah. Dalil buat orang tua dengan dalil buat anak. Dalil buat atasan dengan dalil buat bawahan. Masing-masing ada dalil yang harus diikutinya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan membalas orang-orang yang bersikap ihsan dengan al-husna, dengan kebaikan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih baik dari perbuatan mereka sendiri. Mereka bersikap ihsan, Allah memberikan al-husna, al-jazaa min jinsil amal. Balasan dari Allah selalu sejenis dengan perbuatannya. Tapi kalau baik dia lebih baik, kalau buruk akan setara. Siapa orang yang ahsanu? Siapa orang yang disebut alladzina ahsanu? Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Al-husna, alladzina ahsanu. Orang-orang yang bersikap ihsan adalah orang-orang yang yajtanibun. Fi'il apa ini? Yajtanibun fi'il madhi atau fi'il mudhari? Past tense atau present tense? Sudah atau sedang? Sedang. Yajtanibun past tense atau present tense? Yajtanibun ini fi'il mudhari, present tense. Artinya kalau fi'il mudhari dia dilakukan terus-menerus tapi belum tuntas. Ada nuansa dalam fi'il mudhari itu pekerjaan yang belum selesai. Kalau pakai fi'il madhi, ini pekerjaannya sudah beres, sudah selesai. Saya sudah sarapan, iraha tadi. Kalau saya sedang sarapan, saya sedang ngemil, masih Ustaz? Masih. Jam 11:30 tanya, saya masih sedang ngemil, masih, nggak beres-beres.
Alladzina yajtanibun, mereka yang terus-menerus berusaha untuk menjaga dirinya dari. Jadi bukan, oh saya sudah pernah menjaga diri saya dari satu dosa itu, hari ayeuna aya mah teu, bukan gitu. Yajtanibun, mereka yang sedang terus dan tidak pernah berhenti menjaga dirinya dari kabairal itsmi, dari dosa-dosa yang besar-besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat yang besar karena orang yang al-ihsan, alladzina ahsanu, mereka manusia yang juga bisa tergelincir dalam dosa yang kecil. Betul, betul. Jangan bayangkan ahli surga itu manusia yang tidak Tanpa punya dosa. kesalahan. Iya, benar. Dan ini ya menghindarkan kita dari Putus asa. perfeksionis, menjadi manusia yang putus asa. Iya. Karena kalau perfeksionis gampang putus asa pasti. Benar. Dan sangat realistis. Masuk surga itu bisa kok, Iya. walaupun punya dosa, Alladzina yajtanibuna, yang pertama, orang yang ahsanu adalah orang yang menjauhkan dirinya. Yajtanibuna, menjaga jarak, menyampingkan. Yajtanibun dari kata janba, mengesampingkan. Dia bukan hanya tidak mengerjakan, tapi terus Menghindar. terus menciptakan jarak, menambah jarak dari perbuatan dosa. Saddu dzara'innya diperhatikan. Kalau ini dosa, jaraknya 100 meter, kalau bisa nambah lagi 110 meter. Kalau tadinya nggak ada benteng, tambah lagi bentengnya. Kalau bentengnya kurang kuat, tambah lagi pakai gembok. Ini namanya yajtanibun, pekerjaan yang tidak berhenti dan terus-menerus menjauhkan seseorang dari dosa. Kalau tiba-tiba muncul iklan yang mengganggu pikiran, dia direct. Atau kalau di media sosial mah ada pilihan not interested, klik kita supaya nggak muncul lagi. Nanti muncul lagi not interested, klik lagi. Namanya yajtanibuna, supaya tidak tergoda untuk melihat, mengklik, membeli dan seterusnya. Alladzina yajtanibuna. Masih muncul juga sekalian di uninstall aplikasinya. Masih kena muncul, jual benar-benar. Yajtanibuna kabairal itsmi. Dan kalimat kabair ini luar biasa. Kalau Allah berfirman alladzina yajtanibunal itsma, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa. Untuk menjadi orang yang alladzina ahsan. Kita bukan malaikat. Iya. Kita tidak harus mengejar kesempurnaan. Yang kita kejar adalah ampunan. Yang kita kejar adalah perbaikan berkelanjutan. Yang kita kejar adalah apa yang bisa saya jauhkan dari waktu ke waktu. Memperbanyak istighfar, bagian dari yajtanibuna kabairal itsmi. Manusia biasa yang fokus menjauhi dosa besar. Wal fawahish, yang kedua, dan orang-orang yang menjaga dirinya dari tindakan yang memalukan atau perbuatan nista atau perbuatan keji, kita menyebutnya perbuatan keji. Al fawahish, rasanya pernah kita bahas fahisyah di surat. Iya, benar. Fahisyah. Surat apa? Allah alam bisawab. Surat An-Nariyat tidak salah atau alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Alladzina ahsanu adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kabairal itsmi wal fawahish kecuali al-lamam. Apa itu al-lamam? Saya coba kumpulkan pendapat para ahli tafsir tentang makna al-lamam. Sekilas ini ya. Sekilas seperti yang menilai berlalu kita tafsirannya. Sekilas.
Padahal ya agama bukan liberal, bukan konservatif, agama ya agama. Betul. Moderasi agama tidak ditentukan oleh pandangan manusia. Iya. Illa lamam, kecuali al-lamam. Bahkan di antara al-lamam adalah hal-hal yang dilakukan oleh mata, telinga, yang mungkin orang menyebutnya ini perbuatan yang nggak seharusnya itu dilakukan oleh orang yang alladzina ahsan. Saya kalau tontonan mau PG 13 parental parental 13 harus di bawah bimbingan orang tua. PO. Itu bagian dari al-lamam. Zinah mata, al-lamam. Zinah telinga, Lama. al-lamam, karena dia tidak termasuk al-fawahish dan kabair al-ithmi. Dengan catatan tidak diteruskan, tidak berkelanjutan, dan tidak jadi sebuah kebiasaan. Tidak jadi karakter dan watak. Sehingga secara bahasa al-lamam ini sesuatu yang lewat, jika iklan tadi, gitu ya. Muncul deh, itu ya. Sekarang lah di WhatsApp juga kalau lihat status orang itu ya iklan. Kalau diperhatikan status saya iklan dari kain nama, mungkin ke depan mah bakal lebih banyak lagi. Kecuali kalau WhatsApp premium, aduh, bebas dari iklan. Al-lamam ini sifatnya sporadis dan tidak jadi kebiasaan kronis, tidak dicari-cari. Dia datang sendiri dan nggak bisa menghindar begitu saja. Illa lamam. Dan ayat ini turun di Mekah di saat para sahabat masih belum banyak menerima ayat-ayat yang kaitannya dengan di surat An-Nur. Turunkan pandanganmu, ayat-ayat yang jagalah auratmu. Karena ayat-ayat tentang menjaga aurat itu turunnya nanti di Madinah. Pakai hijab, pakai khimar, pakai kerudung. Masyarakat Mekah pada waktu itu adalah masyarakat yang, kalau bahasa kita, masyarakat liberal, masyarakat bebas, masyarakat yang ya perzinahan marak di mana-mana. Bahkan ini ada asar ya, walaupun saya cek statusnya dhaif dalam sirah. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian bertanya kepada sahabat, siapa yang pernah saya zalimi, silahkan balas hari ini sebelum saya pulang ke Allah Subhanahu Wa Taala dan saya membawa perbuatan zalim. Sahabat, ya Rasulullah, saya pernah dihutangi 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak akan mendustakanmu dan saya tidak akan meminta kau untuk bersumpah. Kata sahabat ini, masih ingat nggak ya Rasulullah waktu engkau lewat, kemudian ada orang yang membutuhkan dan kau gak bawa uang, terus kau nyuruh saya untuk kasih 3 dirham. Kata Nabi, oh iya, Bilal, tolong ambil 3 dirham kasih ke orang ini. Jadi Nabi lewat, oh bentar, kan ya apa itu, pang masih kegelar, tapi belum terbayar oleh Nabi. Ya Rasulullah, ada apa? Saya pernah kepecut sedikit waktu lagi perang. Kata Rasulullah, silakan. Kata Nabi, adakah orang yang masih, atau adakah orang yang pernah melakukan sesuatu yang mungkin hari ini kita selesaikan? Kata Nabi, saya ya Rasulullah, saya ini sering berbohong, saya ini munafik, saya ini banyak tidur ya Rasulullah. Umar bin Khattab emosi. Kata Umar, wahai fadhahta nafsak, celaka kau sudah membongkar aibmu sendiri di depan Rasul. Kata Rasulullah SAW, mah ya bin Khattab, biarkan dia wahai bin Khattab, fadhuhud dunya ahwan min fadhuhil akhirah. Terbongkarnya dosa di dunia masih lebih ringan daripada terbongkarnya dosa nanti di akhirat.
dan seterusnya sampai akhirnya ada sahabat, ya Rasulullah saya ini munafik, ya Rasulullah saya ini. Sudah dimaafkan, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kalau dalam status sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul? Iya. Statusnya sahabat tadi karena beriman, berjumpa, Diridhoi. meninggal dalam keadaan beriman, tidak murtad. Tapi tidak semua sahabat itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Tidak semua sahabat itu seperti Umar bin Khattab. Tidak semua sahabat itu seperti Ali bin Abi Thalib yang kita kenal mungkin 10. Iya, 10. Tapi sahabat jumlahnya Banyak. bukan 10. Dan semua sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun Ridho. ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ayat ini turunnya di Mekah yang jahiliyah itu benar-benar jahiliyah. Iya, benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka formulir pendaftaran untuk menjadi muslim. Spek dan kualifikasinya yang penting yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lama. Mengobati perfeksionisme beragama yang sering memicu putus asa. Ada yang saya kasih berkata karena saya mau pinarakeun kieu wae teh. Oke. Bau namanya. Jangan Allah pemilik langit dan bumi saja, Allah pemilik surga dan neraka saja, tidak pernah membuat manusia dan hambanya berputus asa dari dosa. Illa lama, kecuali dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah berbuat kabair dan fawahish? Apakah masih bisa punya peluang jadi ahsan? Bisa. Bisa. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbu, Tuhanmu, wasi'ul maghfirah. Artinya semua orang berpeluang menjadi alladzina ahsanu. Semua orang berpeluang mendapatkan al-husna, kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa saham mayoritas di surga dan properti mewah ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sangat berbahaya kalau orientasinya adalah mengejar kesempurnaan tanpa dosa. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan termasuk jebakan iblis. Kalau membisikkan manusia supaya jadi malaikat. Karena itulah bisikan iblis kepada Nabi Adam. Pengen jadi malaikat, Iya. pengen kekal dan abadi, tuh makan buah itu. Manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalid. Sehingga sekilas ayat ini seperti yang asa ayat liberal gimana begitu. Asa liberal itu gimana? Masa sih orang yang berbuat dosa besar bisa masuk surga? Padahal bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ayat-ayat seperti ini bukan memvalidasi dosa besarnya. Ayat-ayat seperti ini bukan membenarkan perbuatan fahisyah dan memalukannya. Ayat seperti ini memotivasi supaya yajtanibunya, menjauhi dan menghindarinya. Karena orang kalau sudah merasa kagok asom, sudah kadung basah, sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudahlah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu wasi'ul maghfirah. Sehingga saya yang mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan dosa, kembali ke ayat ini, ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya wasi'al maghfirah, wahai zat yang maha luas ampunannya, ampuni kabair saya, kabairal ithmi saya, maafkan dan tutupi semua perbuatan fawahish saya. Ternyata masuk surga itu bukan karena tidak pernah berbuat dosa,
tapi masuk surga itu karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, apa yang dosanya paling besar? Syirik, ya. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir akan memberi nama kepada malaikat sebagai anak perempuannya Allah. Dosa besar. Dosa besar menyebut Allah punya anak dan menyebut malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah dosa ini bisa diampuni? Bisa. Inna rabbaka wasi'ul kaba'irul ismi. Yang ada dalam surat ini, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, dosa-dosanya adalah dosa menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyebut, mengejek, merendahkan Nabi, Dhalla, Ghawa, Muhammad sesat, perbuatan orang musyrik Mekah dulu, yang akhirnya banyak jadi sahabat Rasulullah SAW. Umar, ceritanya masyhur. Khalid, ceritanya masyhur. Abu Sufyan, Quraisy. Apa lagi Abu Sufyan? Tapi inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yang kemarin menyembah Lata, Uzza, Manat, menjelekkan Rasul, mengusir Rasul dan menyebut Tuhan punya anak, anaknya adalah anak perempuan, malaikat itu anak perempuan, yang mendatangi Muhammad itu perempuan, namanya Jibril. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Kalau orang Nasrani menyebut Maryam itu dengan laki-laki, orang Yahudi suaminya Maryam siapa? Kalau dalam ajaran Nasrani, Yosef. Kalau orang Yahudi menyebut Maryam itu berbuat yang tidak senonoh, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Asal mereka meninggalkan kabairnya, berhenti meninggalkan perbuatan fawahishnya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Catatannya, ayat ini bukan untuk memvalidasi dosa. Ayat ini bukan untuk menyemangati untuk berbuat dosa, bukan. Karena Allah memahami gas ini korupsi ayeuna. Itu sama seperti orang yang sudah tahu diabetes tipe 2, tapi tetap makan manis, kayak udah obatnya yuk. Orang yang sudah tahu darah tinggi, tapi masih ingin makan asinan, berbeda kayak amlodipin. Nanti apa cara obatnya juga. Minum obat itu. Asmaul Husna seperti ini, wasi'ul maghfirah, al-ghafur, at-tawwab, ar-rahim, bukan untuk meringankan dan melegitimasi dosanya, tapi justru untuk bersegera meninggalkan dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut illal lamam? Orang yang paling baik, ahsanu, orang yang paling baik di manusia itu adalah orang yang meninggalkan yang besar-besar, tapi nggak bisa meninggalkan dosa yang kecil-kecil. Nggak akan bisa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyebut nggak akan bisa illal lamam? Di ayat berikutnya, tadi penggalan ayat berikutnya, karena Dia yang paling mengetahui tentang kalian. Huwa a'lamu bikum. Karena Allah tahu banget karakter manusia. Cetak biru dan blueprintnya, Allah yang menciptakan bahan bakunya, raw materialnya Allah tahu sifatnya, bentukannya juga Allah tahu, karakternya bakal begitu. Huwa a'lamu bikum, dialah yang paling tahu tentang kalian. Idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Manusia diciptakan dengan 2 tahapan. Pertama dari bumi, yang kedua dari perut ibu. Dan ya, makanya tanah air disebut ibu pertiwi berarti. Proses tubuhnya manusia diumpamakan di ayat ini seperti proses tubuhnya tanam-tanaman. Ada air masuk ke dalam tanah, di dalam tanah ada bibit. Air ketemu bibit, jadilah tunas, jadilah tanaman. Ada sperma masuk ke dalam ovarium, kemudian ketemu dengan sel telur, jadilah anak bayi, jadilah boneka, jadilah manusia.
Huwa a'lamu bikum in ansha'akum minal ard. Kata Allah yang lebih tahu tentang kalian saat Allah menumbuhkan kalian, membentuk kalian dari bumi. Berulang-ulang Allah menyebut manusia berasal dari tanah. Karakter spesifik, kualitas gambaran sifat manusia tidak jauh berbeda dengan sifat tanah. Kebutuhan manusia seperti kebutuhan tanah. Dengan beragam jenis tanah, seberagam itu juga sifat manusia. Kalau suka ribut berarti dari tanah Saketan. Masya Allah. Kalau suka jajan berarti dari tanah Abang. Kalau menyeramkan berarti dari tanah Kubur. Kusir. Oh, tanah kusir. Benar. Kalau soleh berarti dari tanah Suci. Masya Allah. Ya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Dan tanah juga beragam. Ada yang bisa menyerap air, Iya, kemudian betul. menumbuhkan tanaman. Ada tanah yang menyerap air tapi nggak bisa menumbuhkan tanaman. Pernah lihat. Ada tanah yang kalau ada airnya lewat. Ada orang yang kalau dapat hidayah berbuah, dapat hidayah bisa nyimpan tapi nggak bisa menghasilkan. Atau dapat hidayah Lewat. itu. Sifat tanah seperti sifat kita. Sifat kita seperti sifat Tanah. tanah. Dan ya aslinya dari tanah, kembali lagi ke dalam Tanah. id ansha'akum minal ardi wa id antum, dan ketika kalian ajinnah, ketika kalian janin, seperti jin, ajinnah, karena hurufnya secara bahasa sama. Jin, jim nun nun, janin, jim nun nun, junun, junun itu gila, jim nun nun, jannah sama, surga, jim nun nun, jinnah, junnah, perisai, jim nun nun. Kalau pakai fathah, jannatun, surga. Kalau pakai dhammah, junnatun, perisai. Kalau pakai kasroh, jinnatun, gila. Gila. Kalau tidak pakai Junatun. tak marbutoh, jinnun, jin. Kalau jinnatun, Perisai. Bukan. Gila. 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 Jinnun, jinnatun, sanes jin perempuan. Jinnun, ini kita lihat ayatnya. Ma bihi min jinnah. Jin. Kalau pakai kasrah, ya. Kalau pakai kasrah dia jadi gila. Kalau pakai kasrah dia jadi gila. Surat Al-A'raf ayat 184. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Ayat 184. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin. Pakai kasrah artinya gila. Apakah mereka tidak memikirkan teman mereka bahwa Muhammad itu tidak berpenyakit gila? Pakai tak marbutoh gila, tidak pakai tak marbutoh jinnun, jadi jin. Apakah orang gila itu karena diganggu jin? Allah maaf sih, bisa jadi. Tapi secara bahasa, semua kata yang dibentuk dari huruf jim, nun, jim, nun, maknanya tertutup oleh sesuatu. Tertutup oleh sesuatu. Bisa. Kenapa janin disebut janin? Karena nggak kelihatan. Iya. Karena tertutup. Dia ada, tapi dia ketutupan. Iya. Kenapa jin disebut jin? Tidak terlihat. Karena nggak kelihatan. Ada, tapi nggak kelihatan. Sama seperti janin dalam perut ayah, gitu. Kelihatan pergerakan efeknya. Kalau ini ketika itu junajo mana? Ketika mana? Dia ada. Kenapa jannah disebut jannah? Dia ada, tapi nggak kelihatan oleh mata manusia. Kenapa jinnah disebut jinnah? Diam-diam. Ada nama, kebetulan ketutupan. Iya.
entah tertutupi oleh emosi yang terlalu meledak-ledak, dewe kilo, dewe dan seterusnya. Ada lagi junnah, perisai dalam surat Al-Munafiqun, ittakhadhu aymanahu junnah, pakai tombak. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Oh iya ya. Kenapa junnah disebut perisai? Karena yang kelihatan cuma Nutupin. tamengnya, Iya. di balik itu ada orang yang sedang berlindungnya. Jadi bahasa Arab selama hurufnya Jim nun nun. sama akar katanya pasti punya benang merah satu dengan yang lainnya. Karena bahasa Arab bahasa bentukan lughah istiqaqiyah, derivative language. Cek WO hurufnya sama berarti ada kedekatan makna. Selalu begitu. Janur. Oh iya betul, sama. Janun. Ularnya Nabi Musa alaihissalam. Ka'annaha jannun walla mudbira. Seperti jin yang bergerak dengan sangat lincah dan cepat. Ka'annaha jan. Jadi ularnya disebut jan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ularnya Nabi Musa itu sifatnya 3. Su'banun mubin, hayyatun tas'a, dan jan. Su'banun mubin itu sebesar piton. Hayyatun tas'a itu kepalanya seperti kobra. Hayyah itu kobra yang mengambil hidup manusia, nyawa dari kata hayy. Hayyatun tas'a, dan jannun bergeraknya lincah seperti jin. Biasanya kalau badan gede geraknya tidak lincah. Iya benar, betul banget. Benar banget. Benar. Itu mah. Samohung itu badannya gede, Iya. tapi lincah luar biasa. Sekarang samohungnya. Samohung. Berarti ini ular Nabi Musa. Sobat mungkin itu gede. Kalau ular badannya besar, biasanya tidak berbisa. Iya. Kalau ular berbisa, biasanya Yang badannya kecil. tidak besar. Iya, betul. Ini badannya besar, kepalanya tegak, badan seperti kobra, hayyatun tasna. Dan biasanya kalau gede seperti piton, itu biasa saja. Wah, tidak selincah janun, ular-ular kecil yang ya makanya speknya mengerikan. Iya. Kata tukang sihir, beda ya. Iya, bukan hewan Karena biasa. sesama penghuni bus tahu. Iyalah. Tukang sihir tidak bisa disihir. Tipu. Gitu. Iya betul. Tukang tipu bisa ditipu. Tapi ini mah beda. Disebut kobra, Bukan. disebut piton, Bukan. disebutnya ini memang ular itu bukan. Jadi-jadian. Jadi-jadian memang itu. Dia mah beda. Asli. Asli. Dan geraknya juga beda luar biasa. Makannya juga aneh. Makan manusia. Makannya tongkat dan tali. Bukan. Kan tukang sihir melempar tongkat dan Oh tali. iya. Tidak ada ular yang makan tongkat dan tali, kecuali ular Nabi Musa. Kalau ada ular makan tongkat, jalannya langsung lurus. Iya benar betul. Padahal dia salah makan. Ular garis lurus. Garis lurus. Ya Allah. Ya, salah makan. Pantas semuanya langsung sujud ya tukang sihir karena mereka tahu. Atur ini, masya Allah. Karena hajanun wala mudbira wala ya'aqib. Nabi Musa pas ketemu Allah di malam hari dipanggil dari atas gunung, kemudian Allah mengenalkan dirinya, ada api yang muncul tiba-tiba dan Nabi Musa dipanggil, ya Musa, innani anallah. Surat Qasas. Nabi Musa di gunung sendirian dipanggil pakai nama, pasti orang kenal.
Karena nggak mungkin manggil nama nggak kenal, kecuali kalau hei kamu yang ada di situ. Nggak tahu kan nama saya kan? Astagfirullah. Ini baru pertama naik gunung melihat api di tengah kegelapan, langsung panggil nama, pasti kenal. Tapi sah, nggak tahu. Ada suara tapi nggak ada wujud, cuma ada api saja. Di situ kemudian Allah mengenalkan, aku adalah Allah, Tuhan. Sampai Nabi Musa hilang ketegangannya, ditanya ada apa yang ada di tangan kananmu? Ini Taurat. Dilempar, berubah jadi. Balik lagi ke sini. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Karena Allah lebih tahu dengan kita yang waktu diciptakan pertama kali, Allah ciptakan dari tanah yang berasal dari tanah muka bumi, yang mana sehari-hari tanah ini kita injak. Kemudian menjadi janin, ajinnatun janin, fi butun artinya perut. Terdengar di lidah, di telinga orang Sunda, oh betul. Jadi betul. Fi betul. Dari Arab. Betul. Jadi betul. Perut ummahatikum, ibu kalian semuanya. Jadi perut bumi dengan perut ibu disamakan dalam ayat ini. Manusia diambil dari perut bumi saat pertama kali diciptakan oleh Allah, dan manusia dikeluarkan dari perut ibunya saat diciptakan berikutnya. Sehingga ya, kalau kata Nabi, karakter manusia itu seperti barang tambang, tergantung dari mana saat Allah menciptakan dia. Huwa a'lamu bikum, karena Allah yang lebih tahu tentang kalian, aslinya dan modal kalian dari mana. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian merasa paling suci. Apa maknanya dengan ayat tadi? Ayat yang pertama, hei orang-orang yang ahsanu, ingin jadi ahsanu, gak perlu sok suci. Siapakah orang yang ahsanu? Orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan kenistaan, memalukan, kecuali dosa kecil. Karena Allah tahu asal mereka bagaimana, maka nggak usah sok suci. Akui saja bahwa kita ini banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Jangan merasa paling bersih, paling benar, paling si ahli surga. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan sekali-kali. Ini ayat jangan dimaknai, oh Ustaz berarti tazkiyatun nafas tidak boleh, bukan. Ini bukan, maka janganlah bertazkiyatun nafas. Jangan terjemahkan, maka janganlah mensucikan jiwa, bukan. Justru harus. Karena secara tata bahasa, fala tuzakku anfusakum, secara tata bahasa bisa dimaknai jangan tazkiyatun nafas. Secara tata bahasa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Zakka yuzakki tazkiyah, zaki la tuzakki. Kalau dari ilmu sharafnya satu akar kata, satu bentukan. Jadi fala tuzakku anfusakum tidak boleh diartikan maka janganlah mensucikan diri kalian. Tapi ini artinya janganlah kalian merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan narsis. Ya, mama namanya Dwi Haji. Kan sobat haji, mau ngambil pernah dipanggil Pak Haji. Pak Ihsan, Pak Haji Ihsan, pulang. Pak Ihsan nggak mau tengok. Kan kosan lagi 20 tahun. Astagfirullah. Pak Haji Dana, pulang. Salah itu saja. Tos haji, tos bersih ya. Tos diampuni dosa. Sudah nol nih dosa. Saldo. Jadi diterima dan juga doa kali ya.
Terang doa. Iya tuh sering tuh orang. Tos kebersihan dosa. Iya. Fala tuzakku anfusakum. Anfusakum. Ke orang lain harus seperti itu. Ke diri sendiri tetap Merasa apa? dosa. Menuduh diri sendiri dan mewaspadai diri sendiri. Putar Bapak Ibu saya jadi ingat. Sahabat yang dijamin ahli surga saja, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Abu Bakar waktu beliau orasi begini, kalau saya benar, tolong bantu saya. Kalau saya salah, tolong luruskan saya. Ada seorang ahli surga yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW surganya oleh Allah dalam kisah Nabi, jadi khalifah, jadi pemimpin tertinggi. Kemudian statementnya masih, kalau saya salah, tolong luruskannya. Bukan lip service, Jilat sana. bukan saya itu kangen di demo, tapi pas di demo kabur misalnya. Jokowi. Nah, saya nyebut nama. Sudah dijamin surganya, tapi beliau masih mengatakan kalau saya salah. Kalau saya salah. Fala tuzakku anfusakum. Abu Bakar tidak mengatakan mustahil seorang khalifah yang sudah dijamin surganya salah dalam mengambil keputusan. Pokoknya turuti apa kata-kata saya dan jangan membantah sama sekali. Pasti benar saya ini karena sudah. Saya tidak menemukan dan tidak mungkin ditemukan seorang pun yang sudah dijamin surganya kemudian menepuk dada memang PH itu ahli surga. Cerita apa itu? Cerita orang yang masuk masjid kemudian kata Nabi, sebentar lagi ahli surga datang. Iya, betul. 3 hari, 3 kali berturut-turut Rasulullah menyebut sebentar lagi ada ahli surga. Sampai ke rumah. Dia nggak dengar kalau disebut sebagai ahli surga, betul? Iya. Karena saatnya Nabi nyebut akan datang ahli surga, dia masih di luar. Nggak tahu. Kapan dia tahu? Sahabat. Setelah hari keempat, sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As Ikutin. membuntuti pulang ke rumah, izin minta nginep di rumahnya. Dibuntuti selama 3 malam. Dipantau, dilihat aktivitas harian dan malamannya. Tidak ada yang istimewa. Pas pamit pulang, sebetulnya saya nginep, saya pengen tahu apa rahasia bapak itu apa. Oh nggak ada rahasia dia, gitu. Sampai akhirnya pas pamit panggil lagi. Mungkin ada yang yang belum kau tahu. Apa? Oh, kata Abdullah bin Amr bin As, saya nginep di rumah bapak itu karena kemarin 3 hari berturut-turut bapak itu disebut oleh Rasulullah ahli surga. Baru kali itu dia tahu kalau dia disebut ahli surga. Tapi responnya nggak begini. Saya, Masya Allah. Sepi ya. Enak aja juga. satu pun tidak ada yang seperti itu. Nauzubillah. Justru respon pertama adalah ya amal saya seperti anak kalian. Iya. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang istimewa, begitu. Setelah pergi panggilan, oh mungkin ada satu kebiasaan yang kamu nggak tahu. Apa itu? Tazkiyatun nafas sebelum tidur. Iya. Membersihkan dirinya, hatinya sebelum dia tidur. Membersihkan dari dengki dan seterusnya. Fala tuzakku anfusakum. Merasa diri lebih baik dari orang lain selalu menjadi awal kejatuhan. Iya betul. Jadi sombong. Dalam skala individu ataupun dalam skala yang lebih besar. Masih ingat kenapa Kodak bisa digantikan kamera digital? Statementnya dulu tagline-nya. Iya. Kita menguasai pangsa pasar. Iya. Masih ingat handphone Nokia. Yang kalau jatuh lantainya yang rusak. Ya, kalau Saking sudah besar. bisa satu bulan lama habis baterai gitu. Dan statementnya sama. Kita kan saat Android pertama kali muncul kayak BBM, BlackBerry Messenger. Wah, begitu dahsyat luar biasa. Ada statementnya siapa? Jeff Bezos di Amazon ya. Iya. Kata Jeff Bezos, menjaga
mentalitas hari pertama, day one mentality. Jadi kalau orang baru hari pertama, Semangat. dia berusaha untuk selalu belajar, Iya. selalu yang dikedepankan adalah curiosity-nya, penasarannya, ingin tahunya, selalu di posisi yang saya harus cari tahu. Ya, saya belum ada di puncak. Fala tusaku anfusaku. Jangan menutup dada sudah paling hebat. Dan sekali orang merasa paling hebat, paling pintar, seperti Nabi Musa disuruh belajar lagi. Iya, sama nanti gitu. Siapa orang paling pintar? Saya. Saya. Anak. Belajar lagi ke situ. Fala tuzaku anfusakum. Jadi ya termasuk bagi saya, artinya silahkan cari ilmu di banyak tempat, di banyak pusat, karena ilmu bukan cuma di satu orang, Iya. di banyak orang bisa kita mendapatkan kebaikan. Fala tuzaku anfusakum artinya jangan menampilkan citra soleh di mata manusia kalau aslinya juga tidak demikian. Ini apa namanya? Ya Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Huwa a'lamu bikum in ansha'akum minan nar. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Jadi kalau Nabi memuji seseorang ditutup dengan wala uzaki 'ala Allahi ahada. Kalau ada nama yang terlalu ini istri Rasulullah namanya Zainab binti Khuzaimah. Dulu namanya Barrah. Barrah itu orang yang paling suci, orang yang paling baik, orang yang dan seterusnya lah. Kata Rasulullah ganti namanya jadi Zainab. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kalau kita coba rangkum tadi dari ayat 31 dan ayat 32, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u. Ini tentang mengakui Allah Maha Adil dan Maha Membalas. Allah pemilik alam semesta, Allah yang bisa membalas yang baik dengan yang buruk. Kemudian tahap yang kedua, menerima bahwa manusia ini makhluk rentan yang bisa salah, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Manusia bisa berbuat kabair dan bisa berbuat fawahish. Kemudian tahap yang ketiga, walaupun sudah terjerumus dalam kabair dan fawahish, Allah masih membuka pintu untuk taubat. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kemudian yang keempat, dia sadar diri siapa dia waktu dulunya. Karena orang biasanya ingin menutup masa lalu. Iya. Jangan sampai orang tahu siapa dulunya saya. Orang harus tahu saya sekarang di sini. Allah ingatkan, Allah lebih tahu waktu kalian masih jadi tanah. Allah lebih tahu waktu kalian masih sperma, masih air mani, keluar dari aurat, masuk ke dalam aurat, keluar lagi dari aurat. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan tahap yang kelima, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan paling suci, jangan menyebut paling soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan dua ayat. Kalau ada baik. Ya. Rabu depan itu libur 1 Muharram di kalender. Kita mau libur Rabu depan. Rabu depan tanggal 17 Bukan yang Juni. 16 yang libur? 16 yang libur? Yang libur 16? Yang libur 16. 17 pas. Di kalender tanggal 17 yang merah. Oh. Mungkin lebih Enggak, itu. mau diliburkan atau mau tetap jalan? Jalan lah. Jalan lah. Coba dicari proyek. Jalan. Terus duduk. Jalan. Jalan. Itu libur tambahan. Kalau di sana itu tanggal 16. Ada pertanyaan ini dari WA. Ini mungkin pertanyaan di pertemuan sebelumnya ya. Tentang Al-Hadid ayat 20, Ghaibun lakum
tidak memikirkan kecuali kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia yang umum dan normal. Di ayat yang kemarin, pertemuan kemarin kita bahas, orang yang bermasalah itu bukan orang yang tidak mau kehidupan dunia, tapi orang yang hanya mau kehidupan dunia saja. Walam yurid illal hayatad dunya. Mereka tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Jadi normal manusia itu senang main kalau masih kecil, senang hiburan kalau sudah remaja, senang dandan dan berhias kalau sudah mulai dewasa, senang dengan sebuah kebanggaan dan prestis kalau sudah mulai bekerja, senang dengan harta karena zuyyina linnasi hubbus syahawat, senang dengan harta, senang dengan anak, gitu ya. Tapi bukan hanya itu yang dia inginkan. Akhirat. Yang jadi masalah adalah walam yurid illal hayatad dunya, yang menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk dunia itu saja. Jadi apakah Rasulullah SAW juga senang dengan jumlah? Senang Rasulullah. Bahkan menganjurkan umatnya kalau memungkinkan untuk menikah dengan yang subur, nikahin. Kalau bisa punya anak yang banyak, anak yang banyak. Asal siapa biaya? Iya benar. Sekarang begitu. Komo BBM naik. Oh, iya. Diam-diam. Yang kedua, apakah keberadaan Mekah dari awal Allah ciptakan di bumi untuk Nabi Adam beribadah di atasnya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, dalam surah apa itu Al-Imran. Sesungguhnya rumah pertama kali yang ditempatkan oleh Allah di muka bumi adalah yang berada di Bakkah. Lalladzi bi Bakkah, surah Al-Imran ayat 96. Dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan membangun Ka'bah, tapi mendirikan fondasi Ka'bah. Ayat 9, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah oleh manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah. Kenapa bukan Mekah? Boleh jadi dulu nama Mekah itu Bakkah. Karena secara bahasa, ya bahasa seiring dengan waktu bisa berubah. Apalagi bab dengan mak itu makhrajnya sama. Bakkah, Makkah, dan iqlab. Kalau Bapak dalam ilmu tajwid, iqlab itu nun ketemu ba dibaca jadi mak. Bukan min ba, tapi min ba. Dari min ke ba. Ba ma wa. Iya. Sehingga di bahasa Sunda Belanda walana. Walana. Oh iya. Boboko. Tuh ini Nggak namanya. tahu. Nggak ada itu. Dan seterusnya. Jadi ini rumah pertama yang ditempatkan di muka bumi untuk beribadah. Seiring dengan waktu manusia menyebar dan seterusnya. Ada pertanyaan lagi? Pak, tadi kan kita tuh nggak boleh terlalu perfeksionis ya kan. Tapi apakah boleh nggak kita perfeksionisnya itu di dalam hal ibadah gitu? Maksudnya pengen sholatnya tuh ini contoh yang Nabi tuh terus dicari gitu supaya bisa mendekati. Apakah itu salah atau tidak? Terus yang kedua mengenai dosa. Terkadang itu dosa itu kan ada, misalnya kita ini udah hijrah terus tergelincir lagi. Apakah itu termasuk yang disebut tomat gitu istilahnya gitu kan? Apakah yang kita lakukan sebelumnya itu akan menghapus atau tetap jadi tambahan dosa gitu, tambahan yang tadi kan berbuat buruk gitu kan, tetapi tetap tergelincir, kita hijrah tergelincir lagi gitu loh. Maksudnya ya untuk hijrah itu nggak bisa langsung langsung perfect sempurna gitu kan, pasti ada tahap-tahapnya gitu. Nah taunya pas tahap lagi hijrah tergelincir lagi gitu. Nah apakah itu termasuk dosa tobat gitu, yang apa tomat itu yang berlaku terus gitu, terus itunya apakah niat baik kita itu diiniin sama Allah atau enggak gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
materi pertama nih. Yang perfeksionis dalam Apakah hal perfeksionis beribadah. itu artinya kita tidak mengejar standar yang tinggi seperti Rasulullah gitu. SAW? Bukan. Yang dimaksud dengan perfeksionis adalah sama sekali tidak mentolerir ketergelinciran manusia dalam perbuatan dosa. Sama sekali tidak mentoleransi kalau tergelincir dalam kesalahan. Dan yang parahnya, kalau kemudian sekali tergelincir dalam perbuatan dosa langsung divonis sebagai orang kafir, kemudian menutup pintu taubat, itu yang disebut dengan perfeksionis. Jadi jangan pernah menutup pintu taubat bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih diberikan, selama matahari belum terbit dari barat. Jadi perfeksionis bukan tong soleh-soleh itu bukan itu maksudnya. Perfeksionis dalam ayat ini fala tuzakku anfusakum adalah jangan menganggap bahwa kalau berbuat dosa hilang semuanya. Allah nggak begitu. Perfeksionis yang dimaksud adalah akui bahwa kita ini punya potensi tergelincir karena kita adalah Bani Adam, karena kita keturunan Adam, pernah di surga, tergelincir kemudian diturunkan ke dunia, tapi berpotensi untuk balik lagi ke surga. Itu maksudnya perfeksionis. Kita bukan malaikat yang nggak pernah tergelincir dalam dosa. Yang dimaksud dengan perfeksionis adalah kejar terus ke atas, tapi lamun ngegiclek wajar, bangkit deh. Maka orang yang paling hebat bukan orang yang tidak pernah tergelincir, tapi orang yang bangkit walaupun sudah tergelincir berkali-kali. Ya kan pakai saya nama. Yang paling gampang memutus asa, sudah dan memang saya mengesek sudah mengiru. Justru disitulah letak bisikan syaitannya yang soalnya saya di diri. Nah, saya kayak bawa lagi surga yang di Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua, Allah tidak pernah kalau dalam hadisnya, hadis kursinya, sebesar apapun dosa, engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, aku ampuni. Engkau datang kepadaku dengan setinggi langit dosa, aku ampuni. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya la ataitu biha maghfiratan. Lau ataitani bi anani samai. Maksudnya kalau bahasa sekarang, ya, walaupun engkau melakukan pencemaran lingkungan di seluruh muka bumi, sampah, buang sampah di mana-mana sembarangan. Nah, yang makan plastik ini juga dimakan ya. Kalau engkau berbuat dosa ke mana, ke Jakarta dia bikin dosa, ke Surabaya dia bikin dosa, ke Aceh dia bikin dosa, ke Singapura dia bikin dosa, di seluruh muka bumi dia bikin dosa, bikin kerusakan dan rusak, dan dia minta ampun, Allah ampuni. Atau kalau dia merusak udara, gitunya, meledakkan nuklir dan seterusnya, kemudian setelah itu dia minta ampun yang sungguh-sungguh, Allah ampuni. Apalagi kalau sifatnya personal seperti tadi. Jatuh dalam dosa yang sama, apakah Allah ampuni? Pasti bakal diampuni. Pasti bakal diampuni. Cuman kan masalahnya begini, saya yakin kita saat berbuat dosa lagi, itu mau pas berbuat dosa lain. Yang kita tahu, ini bukan memvalidasi ketergelinciran, bukan menyemangati tenan berbuat dosa, tapi jangan membuat orang putus asa kalau dia sudah jatuh, selama masih ada kesempatan dan waktu naik lagi. Jadi kalau dibuat garis kan kita naik lagi, kecil. Inilah orang-orang yang ahsan, orang yang terus memperbaiki dirinya, orang yang terus meningkatkan kapasitas dan kualitas. Wallahu a'lam. Pak, tapi apakah ada dampak dari dosa itu kan pasti terkena ya gitu kan, dan itu apakah langsung dilakukan di dunia atau nanti ada di dunia dan akhirat gitu? Ini mungkin bisa jadi pembahasan tersendiri tentang istilah-istilah dosa di dalam Al-Quran. Karena ada dzunub, ada ism, ada junah, ada beberapa gitu. Nah, kalau yang seperti tadi ditanyakan, itu namanya dzunub. Dzunub itu ekor secara bahasa, dan tempatnya dekat dengan dubur. Ekor itu kan selalu dekat dengan
Ya. aurat Iya. dengan dubur. Jadi visualisasi kata zanab itu Panjang, banyak. ada ujungnya, dan ujungnya itu dekat dengan sesuatu yang bikin malu. Saat kita minta Allahumma ighfir li dzanbi, Allahumma ighfir li dzanbi, di antara makna doa itu, ya Allah, jangan sampai dampak dari dosaku itu muncul nanti di belakang. Dulu saya sadar, ya Allah, pernah melakukan dosa ini, dan saya ngeri kalau sekarang Iya. saya sudah berusia, kemudian dampaknya muncul belakangan. Dosa yang dampaknya muncul belakangan dalam bahasa disebutnya dzanbun. Allahumma ighfir li dzanbi, ya Allah, hapuskan ekor ujung dampak dari perbuatan dosaku di masa lalu. Dzanbun ada artinya, ismun ada artinya, junahun ada artinya, dan istilah-istilah dosa yang lain juga masing-masing ada maknanya. Wallahu a'lam. Kalau dosa ghibah itu kan lebih besar daripada dosa zina ya. Tapi kita sering terjebak, mau di keluarga, mau di teman, Iya. udah dilarang nih. Sering terjebak, sering menikmati. Terjebak. Udah dilarang gitu. Udah ghibah, itu mah ghibah itu pengumuman. Betul. Sedangkan kita sudah menolak, tapi kan Iya, kalau kita betul. mendengarkan, Iya, itu kita lingkup. tetap kebagian juga dosanya gitu. Nah, kita teh ya tidak bisa tegas secara gimana gitu. Nah, karena kan jangan juga gitu, tidak boleh emosi seperti apa gitu. Itu kita perkembangannya seperti apa kan kalau kita bicara sama yang bersangkutannya menjadi masalah. Secara umum al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu Menghapus. bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan kalau ghibah itu membicarakan keburukan di belakang, maka kafaratnya adalah melawan cerita buruknya dengan cerita baik. Baik. Oh, enggak Di jadi dalam sering. aparatur asli nama saya tadi ada kelebihan. Iya. Makin tambah gimana? Jadi kepikiran. Jadi kok bisa aja. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Enggak semua tentang dia itu jelek. Ada kebaikannya. Si pula tuh begini. Betul. Makin banyak kebaikan yang bisa kita sebut, mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dari gibah-gibah yang sudah kita sebut. Tapi bukan apa lain nama obat gibah. Langsung boleh. Jadi kalau saya melakukan dua, dari kedua-dua, saya tidak mengatakan ya, ulah menyediakan algoritma untuk makan kepala kambing. Iya. Bukan. Mudah-mudahan saya dipahami. Iya. Wallahu a'lam. Sama. Sedikit aja kaitan sama itu. Maka. Kalau yang curhat gimana? Aduh suka bingung. Kalau bilang ngomong, "Gibah," dia curhat tapi nyeritain orang gitu. Bahwa dia sakit hati sama si A. Curhatnya kita berhenti di sini. Saya suka bingung. Ini masuk ke pembahasan apakah curhatnya tujuannya untuk menyelesaikan masalah, Masalah, minta atau- tolong ke kita untuk menyampaikan. Kalau iya, insya Allah sudah termasuk gibah yang dilarang. Iya. Sehingga ada 6 gibah Iya. yang tidak termasuk dosa ya. Kalau disampaikan lagi bisa akhirnya dilagi. Awal enggak lah. Baik, kita cukupkan ya, karena sudah mau azan. Iya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis.